kelas di SMA Negeri 1 Tuban Desa. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri. Saya Farah Azhar Jaya sebagai koordinator. Rekan saya Diego Mas Hendra sebagai pemateri 1. Saya Zahra Nadia Sabrina sebagai pemateri 2. Saya Baik Salamat Prasetya sebagai pemateri 3. baik. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang yang akan disampaikan oleh pemateri satu kami, yaitu Diego. Dipersilakan kepada Diego. Oke, baik. Kita masuk ke latar belakang ya. Jadi keberhasilan dalam matematika tidak hanya dipengaruhi oleh mata bawaan, tetapi juga oleh upaya yang dilakukan oleh siswa dalam belajar. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa waktu belajar merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam memprediksi prestasi akademik. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkonfirmasi temuan tersebut, khususnya dalam konteks pembelajaran matematika. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis bahwasanya ada hubungan positif antara waktu yang dihabiskan oleh siswa untuk belajar matematika dengan hasil ulangan harian mereka masing-masing. Dengan kata lain, semakin banyak waktu yang dialokasikan untuk belajar, semakin tinggi pula nilai yang akan diperoleh oleh siswa. Penelitian ini akan menggunakan data bivarian untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, yaitu waktu belajar dan nilai ulangan. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah yang akan disampaikan oleh pemateri 2 kami, yaitu Faisal. Dipersilakan kepada Faisal. Oke, dari latar belakang didapat masalah. Yang pertama, apakah ada hubungan yang signifikan antara waktu yang dihabiskan siswa untuk belajar matematika dengan hasil nilai ulangan harian matematika? Kemudian yang kedua, apakah semakin singkat belajar akan semakin kecil nilainya? Dan juga apakah semakin lama persiapan semakin besar juga nilainya? Baik, selanjutnya ada tujuan yang akan disampaikan kembali oleh Faisal. Oke, tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama menganalisis hubungan antar waktu yang dialokasikan siswa untuk belajar matematika dengan hasil nilai ulangan matematika. Kemudian mendeskripsikan perbedaan waktu belajar antara siswa yang mendapatkan nilai tinggi dan nilai rendah pada ulangan harian matematika. Kemudian yang terakhir, menguji hipotesis bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan siswa untuk belajar matematika, maka semakin tinggi pula nilai ulangan harian yang diperoleh. Selanjutnya ada hipotesis yang akan disampaikan oleh Diego. Oke, tadi setelah dari tujuan penelitian, selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis yang nol, tidak ada hubungan yang signifikan antara waktu yang dihabiskan untuk belajar matematika dengan hasil ulangan. Dan untuk hipotesis yang satunya, ada hubungan yang signifikan antara waktu yang dihabiskan untuk belajar matematika dengan nilai ulangan harian matematika. Nah, jadi setelah tadi sudah disampaikan oleh rekan saya pemateri 1 dan 2 mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga hipotesis, selanjutnya ada hasil dan juga hasil data yang akan disampaikan oleh pemateri ketiga kami, yaitu Zahra Nadia. Dipersilakan kepada Zahra Nadia. Dari sekitar 40 responden yang kami teliti, ini adalah salah satu atau dari 40 responden yang dapat kami teliti. Dan ini adalah hasil dari data diagram bivarian tersebut atau diagram lingkarnya. Dari 40 responden tidak membentuk korelasi apapun atau ini berhubungan sangat lemah dengan nilai sekitar 0,03.
kemampuan individu. Kalau sudah dari awal kemampuan individu sangat kurang, maka dia akan sulit untuk dapat nilai besar. Yang ketiga, kesiapan mental dan fisik. Keempat, kelelahan dan stres. Yang kelima, metode pelajaran tidak efektif. Dan keenam, kondisi lingkungan belajar yang kurang memungkinkan. Hasil ini menyoroti bahwa durasi waktu saja tidak cukup untuk menjelaskan variasi dalam hasil ulangan matematika. Oleh karena itu, guru dan pengajar mungkin perlu memfokuskan diri pada pengembangan strategi belajar yang lebih efektif dan efisien. Baik, materi selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat kami simpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara waktu yang dihabiskan siswa untuk belajar matematika dengan hasil ulangan harian matematika. Nah, koefisien korelasi 0 yang sangat lemah menunjukkan bahwa semakin lama siswa belajar, ada sedikit kecenderungan nilai ulangan itu menurun. Tetapi hasil ini tidak signifikan. Nah, oleh sebab itu, hipotesis 0 itu diterima dan hipotesis alternatif atau yang satu itu ditolak. Nah, penelitian ini menekankan pentingnya fokus pada kualitas belajar daripada hanya mengandalkan durasi waktu belajar untuk mencapai hasil akademik yang lebih baik. Nah, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ada faktor-faktor lain yang lebih dominan yang mempengaruhi hasil ulangan siswa. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Sekarang kami buka tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan kepada Chelsea. Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Chelsea Kamila Amanda dari Kelapa Muda. Izin bertanya, apakah ada penelitian atau studi yang sudah dilakukan sebelumnya yang bisa mendukung hasil penelitian kalian ini? Tentang durasi belajar dan performa akademik. Boleh bikin sebelumnya yang bisa mendukung hasil penelitian kalian ini, misalnya waktu itu ada yang misalnya Komang itu waktu itu juga udah pernah meneliti tentang ini juga, terus itu korelasinya juga nggak ada. Terima kasih. Izinnya kami untuk berdiskusi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk pertanyaan dari Chelsea Kamila akan disampaikan oleh pemateri tiga kami yaitu Zara Nadia. Dipersilakan kepada Zara. Baik, terima kasih Sarah. Tadi kan pertanyaannya apakah ada studi atau penelitian sebelumnya yang bisa mendukung penelitian kelompok kalian? Yang pertama kami tegaskan kembali ini adalah penelitian. Kami mengambil metode dan survei langsung dengan turun langsung lapangan yaitu B4 dan B1. Dari hasil dari B4 dan S1 kami mengambil kesimpulan kalau mereka bukan hanya waktu saja yang menjadi faktor, tetapi adalah kualitas metode belajar dan cara yang lain yang bisa membuktikan mereka kalau mereka tuh bisa dapat nilai besar gitu. Salah satu yang jurnal kami ambil yaitu adalah dari Pertiwi, Gayatri, dan Arisa itu tentang pengaruh stres akademik dan manajemen waktu terhadap prokrastinasi akademik. Itu jurnal ilmiah psikologi. Dan salah satu faktor yang kami temuin adalah tentang pengaruh stres. Stres itu tentang mood misalnya ya. Kalau misalnya orang lagi kerjain ulangan tapi mereka tidak mood, mereka tidak akan mendapat nilai yang maksimal gitu. Lalu juga ini ada yang kedua lagi dari Lestari dan Putih, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa pada mata kuliah pemata akuntansi. Ini salah satu faktornya kami dari sini juga. Baik, bagaimana Chelsea? Apakah cukup? Baik, terima kasih pada Chelsea. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang menanggapi atau memberikan pertanyaan? Baik, kami cukupkan materi yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini mengenai materi statistik untuk pemaparan